Season 2, Bab 10, Mengadu Keluh dan Kesah. Alarmnya yang berbunyi menyentak Saki dari lelapnya, dia mengerang pelan dan meraba-raba ponselnya dengan kepala yang masih terasa berat. Mematikan alarmnya dan mengerjap pelan dengan helaan napas yang panjang, namun napasnya tidak terasa panas seperti semalam. Sebuah tangan mungil yang melingkar di perutnya membuat Saki tersenyum dan langsung kembali membalikkan badannya dengan hati-hati sambil merengkuh Ina dalam dekapannya, mengecup kepala Ina dengan sayang dan mengusap punggungnya. Saki memilih untuk beranjak tanpa membangunkan Ina, memilih menunaikan sholat subuh terlebih dahulu sebelum pergi ke dapur untuk membuat teh jahe hangat berharap badannya terasa lebih enak. Nyonya, mau sarapan apa pagi ini? Biar Mbok bantu prepare bahan-bahannya. Itu suara Mbok Minah yang baru masuk dari pintu belakang. Oh, Mbok saja ya yang masak hari ini. Saya kurang enak badan. Masak apa saja yang ada di kulkas deh, Mbok. Ucap Saki membuat Mbok Minah mengangguk. Nyonya mau membuat apa? Biar Mbok saja sini, Nyonya duduk saja. Mbok Minah mendekat saat Saki sedang membakar jahe di atas kompor. Tidak apa-apa, Mbok. Saya bisa sendiri. Terima kasih ya. Setelahnya Saki membawa teh jahenya menuju ke balkon di lantai 2. Ingin menikmati pagi demi menyegarkan pikirannya yang masih suntuk dan terasa pening. Seharusnya hari ini dia memiliki rencana untuk survei ke beberapa sekolah yang telah dia diskusikan dengan sang suami sebelumnya, namun moodnya yang masih buruk dan badannya yang tidak fit membuat Saki memilih menundanya. Dia hanya akan menemani Ina bermain di rumah seharian ini. Semoga nanti badannya yang terasa masih demam segera membaik. Menjelang siang hari, Mama Laras datang mengunjunginya dan entah kenapa itu membuat hati Saki merasa lebih baik. Sayang. Panggilan itu menyentak Saki dari lamunannya, dia tersenyum pada mama mertuanya, dengan burat kelelahan dan wajah yang sedikit pucat dia menyandarkan kepalanya di bahu Mama Laras, mereka sedang memperhatikan Ina yang sedang lompat-lompat di trampolin sambil berteriak di halaman belakang. Kenapa? Tanya Mama Laras penuh perhatian, entah sudah yang keberapa kalinya dia mendapati Saki melamun sejak dia datang. Sejak Mama datang kamu terus melamun loh, wajah kamu juga terlihat pucat. Sayang, bisik Mama Laras dengan mimik khawatirnya. Helaan napas Saki yang terdengar berat membuat Laras yakin jika sesuatu kembali terjadi antara menantu dan putranya itu. Pusing, Ma, bisik Saki jujur pada akhirnya, kepalanya semakin berdenyut dan membuatnya merasa kembali lemas. Padahal seharian ini dia hanya duduk menemani Ina bermain, justru Mama Laras yang menjadi teman bermain Ina. Pusing yang benar-benar pusing atau pusing karena anak Mama lagi-lagi membuat ulah? Tanya. Mama Laras dengan tatapan menelisik namun juga khawatir, dua-duanya ucap Saki membuat kening Mama Laras mengernyit semakin dalam. Tangannya terulur untuk menyentuh kening Saki yang memang terasa panas. Ya Allah, nak kamu demam. Kenapa diam saja dari tadi? Ya Allah, Mama juga tidak peka lagi. Mama panggil dokter dulu ya. Nanti saja, Ma. Tadi Saki sudah minum paracetamol kok. Saki lebih pusing dengan pikiran Saki, bisik Saki membuat Mama Laras menatapnya penuh tanya. Dia ingin membagi kesah dan resahnya pada mama mertuanya itu, terlalu lelah dan penuh menyimpan semua hal yang menekannya selama ini tanpa ada yang mencoba mengerti dirinya. Ceritakan pada Mama, ucapnya tegas, menuntut Saki untuk membagi ceritanya. Cerita itu akhirnya mengalir dengan lancar dari bibir Saki, sesekali dia menjeda suaranya yang tercekat dan air matanya sudah kembali tumpah menceritakan bagaimana tuduhan Dipta semalam. Astagfirullah, anak itu, memang benar-benar ya, nanti Mama yang bicara dengan Dipta. Kamu jangan memikirkannya lagi ya, tidak baik. Ini kamu sakit karena tertekan, Dipta itu ya. Benar-benar menyebalkan, suka lupa diri memang. Ucap Mama Laras yang terlihat ikut emosi. Bahkan sampai menggebu-gebu dengan rahang yang mengetat. Ma, Saki juga tahu kok Saki ada andil salah selama ini. Saki memang 3 tahun ini sangat sering menuntut Mas Dipta mengenai anak tanpa kenal lelah. Mungkin Mas Dipta kemarin meledak setelah menahannya selama 3 tahun ini. Ujar Saki dengan helaan napasnya yang kini terasa kembali memanas. Sayang, bukan begitu. Sudah Mama bilang tidak ada yang salah dan benar dalam hal ini. Ini yang jadi masalah, kamu sudah mencoba mengerti Dipta tapi Dipta justru sibuk berprasangka buruk pada kamu. Benar-benar anak itu. Mama Laras masih terlihat emosi, namun tatapannya berubah.
Khawatir pada Saki. Mama Laras memberikan perhatian penuhnya pada Saki, berharap jika Saki mengeluarkan semua unek-uneknya bisa meringankan beban hati wanita itu. Lalu pertengkaran kemarin membuat Saki sadar sepenuhnya, dan Saki juga sudah berusaha untuk menekan keinginan Saki memiliki anak lagi demi menjaga perasaan Mas Dipta. Ada jeda dan helaan napas Saki yang keras. Tapi Mama tahu kan, sekuat apa keinginan itu mengakar di hati Saki selama 3 tahun ini, jelas rasanya sangat berat dan tidak mungkin Saki menghapusnya. Begitu saja, Saki butuh waktu dan juga sedang berusaha untuk pelan-pelan melepas keinginan itu, dan itu tidak mudah untuk Saki. Sangat sulit, Ma. Saki harus melawan perasaan dan ego Saki. Mata Saki sudah memerah dan Mama Laras langsung merangkul menantunya itu. Iya sayang, Mama tahu, kamu sudah berusaha yang terbaik, melupakan keinginan kamu tentu bukan hal yang mudah, dalam hal ini seharusnya Dipta bisa lebih memahami kamu seperti kamu coba memahaminya. Anak Mama itu memang kadang tidak peka. Maaf ya, kamu pasti sangat tertekan dengan keadaan ini. Ucap Mama Laras mencoba menenangkan Saki, namun isak tangis Saki justru terdengar semakin keras. Ditambah anak Mama justru menuduh Saki memanfaatkan Keina, Saki makin sakit hati, Ma. Saki berusaha mengalah dan menginjak ego Saki demi menjaga perasaan Mas Dipta dan menghindari konflik dalam rumah tangga kami, tapi Mas Dipta justru semakin sesuka hati menyalahkan Saki terus. Saki juga lelah. Saki masih mengeluarkan unek-uneknya dan itu membuat Laras justru merasa lebih lega, ini lebih baik daripada Saki terus menyimpannya sendiri. Pasti selama ini wanita itu menyimpan dan menelan bulat-bulat semua rasa sakitnya. Laras bersumpah dia akan membuat perhitungan dengan anaknya itu sudah membuat Saki merana dalam tekanan hingga sakit. Lihat saja nanti, biar Mama yang beri Dipta pelajaran ya. Kamu tenang saja, Mama ada di sisi kamu. Bisik Mama Laras mendekap Saki dengan erat. Bunda, panggilan itu mengalihkan atensi Laras dan Saki. Keina menatap Saki dengan berkaca-kaca dan saat anak perempuan itu mengedip air matanya jatuh. Saki dan Laras langsung panik. Sayang, ada apa? Kenapa Keina menangis? Tanya Saki langsung membawa Keina dalam pangkuannya. Bunda menangis. Keina jadi menangis. Hua, hiuk, hiks. Kenapa Bunda menangis? Siapa yang nakal, Bunda? Tangis Keina semakin keras, membuat Saki langsung mendekap anaknya itu dengan erat. Menyadari bagaimana Keina mengungkapkan kasih sayang kepadanya. Anak itu terluka saat melihat Saki juga terluka dan itu sangat menyentuh hati Saki. Sayang, dengarkan Bunda dulu. Pinta Saki membuat Keina berusaha mengendalikan tangisannya sendiri dan itu membuat Saki mengulum senyumnya. Dia menghapus air mata di pipi Keina dan mengecupnya dengan sayang. Bunda menangis karena rindu dengan Oma. Keina jika rindu ayah karena ayah bekerja jauh, saat ayah pulang Keina juga menangis dan terus ingin digendong ayah kan? Tanya Saki membuat Keina mengangguk polos. Jadi Bunda kangen Oma? Tanya Keina lagi membuat Saki mengangguk dan tersenyum lebar. Keina juga kangen Oma, tapi tidak menangis soalnya Bunda selalu menemani Keina. Ucap Keina dengan tatapan polos pada Laras. Laras yang mendengar itu terkekeh dan mengambil Keina dari pangkuan Saki. Oma juga kangen Keina. Laras langsung menggelitiki perut Keina hingga membuat Keina langsung tergelak dan berusaha lepas dari pangkuan neneknya itu. Ayo buat puding dengan Orma. Bunda katanya lelah dan ingin bubuk sebentar, Keina main dengan Oma dulu ya. Pinta Laras membuat Keina mengangguk, namun dia berdiri dari pangkuan Laras dan kembali pada Saki. Duduk di pangkuan Saki sambil menggelayut manja memeluk leher Saki, dia lalu memberikan kecupan di pipi Saki. Bunda bubuk siang saja jika begitu. Keina mau main-main dengan Oma. Keina janji tidak akan nakal. Terima kasih ya, sayang, ucap Saki membalas ciuman Keina. Istirahatlah, Ki. Nanti Bunda panggil dokter untuk memeriksamu ya. Pinta Marma Laras membuat Saki mengangguk. Lalu mereka masuk ke dalam rumah dengan Keina yang masih sangat bersemangat menggandeng tangan Laras untuk mengikutinya menuju ke kamar anak perempuan itu. Begitu tiba di kamar, Saki langsung merasakan mual dan perutnya terasa sakit, membuatnya langsung berlari ke kamar mandi dan muntah di kloset. Tubuhnya langsung terasa lemas dan gemetar. Pening yang tadi sempat hilang kini kembali datang dan terasa lebih kuat. Langkah Saki terlatih menuju ranjang, merebahkan dirinya di sana dengan rasa lemas yang semakin terasa.
Bersyukur karena Mama Laras datang sehingga dia tidak perlu khawatir tentang Keina. Dia memilih memejamkan matanya berharap jika rasa tidak nyaman di perut dan sakit kepalanya bisa berangsur membaik dengan dia mengistirahatkan tubuhnya. Namun, tidurnya yang tidak lelap dan baru sebentar itu kembali terusik saat seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Sayang, ini Mama bersama dokter," ucap Laras membuat Saki menyahut dan mempersilahkan Mama Laras untuk masuk. Saki berusaha untuk duduk, namun Mama Laras langsung mencegahnya. Raut wajahnya berubah khawatir saat melihat Saki justru semakin pucat dan tubuhnya juga berkeringat, padahal tadi Saki tidak sepucat ini. "Saya cek dulu ya, Ibu," ucap dokter wanita tersebut yang memasang stetoskopnya, membuat Saki hanya mengangguk sambil mengulum senyum pada Mama Laras. Ingin menyampaikan pada mama mertuanya itu melalui senyumnya jika dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. "Sudah dari kapan demamnya? Saya merasa kurang enak badan sudah beberapa hari ini sih dok, demamnya juga on off, saya resepkan obat dulu ya, tapi jika sampai besok masih demam, harus cek lab ke rumah sakit ya, Bu." "Lia, dok, apa tidak sebaiknya langsung ke rumah sakit saja, dok?" ucap Mama Laras menginterupsi. "Ma, tidak usah. Saki demam biasa paling, Mama tahu apa yang membebani pikiran Saki," ucap Saki dengan tenang membuat Mama Laras akhirnya hanya mengangguk. Mama Laras mengantar dokter tersebut keluar setelah sang dokter mengatakan jika Saki tidak perlu dirawat jika kondisinya membaik sampai nanti malam. Akhirnya Mama Laras menurut saja, dia memanggil supirnya untuk menebus obat dan kembali ke kamar Saki. "Sayang, Mama menginap di sini ya. Kamu jangan khawatir dengan Keina, Mama yang akan mengurusnya, kamu istirahat saja," kata Mama Laras membenarkan letak selimut Saki. "Terima kasih ya, Ma. Cepat sembuh ya, jangan memikirkan Dipta yang menyebalkan itu. Mama juga kesal, dia membuat kamu tertekan dan sakit seperti ini. Tenang ya, harus cepat sembuh," bisik Mama Laras mengusap lembut kening Saki, benar-benar memperlakukan Saki seperti anak kecil yang sedang sakit. Tatapannya prihatin melihat Saki yang sakit karena dari pikiran dan tekanan atas masalah rumah tangganya. "Ma, jika Mas Dipta menelpon katakan saja Saki masih kesal dengannya dan tidak mau bicara ya, tidak perlu mengatakan jika Saki sedang sakit. Nanti bisa-bisa Mas Dipta langsung memutuskan untuk pulang dan meninggalkan pekerjaannya, biarkan Mas Dipta fokus dengan pekerjaannya di sana ya, Ma." "Baiklah, nanti Mama akan mengatakan seperti itu pada Dipta. Tapi kamu benar istirahat loh ya, istirahatkan pikiran kamu dari semua beban itu. Tidak perlu berlarut-larut memikirkannya." Mama Laras kembali mengingatkan, membuat Saki mengangguk dengan senyum yang pucat. "Iya, Ma. Terima kasih ya, Ma. Kamu ini terima kasih terus pada Mama, ini kan sudah kewajiban Mama mengurus anak Mama yang sakit. Mama tadi sudah meminta Mbok Minah membuat bubur, nanti kamu makan sekalian minum obat ya. Mama menemani Keina dulu. Nanti Mama juga akan bilang pada Keina jika kamu masih tidur." Setelah Mama Laras keluar kamarnya, Saki memilih untuk kembali memejamkan matanya, napasnya masih terasa panas dan perutnya juga kembali terasa melilit. Tanpa sadar Saki merintih kesakitan dan meringkuk untuk memeluk tubuhnya sendiri. Berusaha untuk memejamkan matanya dan mengendalikan dirinya dari pikiran-piliran yang membuatnya semakin tersilsa oleh rasa salib yang membuatnya semakin merana. Dia kesal dengan Dipta, juga terluka, namun di saat sakit seperti ini, dia juga ingin Dipta ada di sisinya dan menjaganya seperti dulu. Mixed feeling yang dia rasakan membuatnya Saki hilang arah untuk sesaat. The next day. Isen-isen. Bab 11 diabaikan. Helaan napas Dipta terdengar keras entah untuk yang keberapa kalinya hari itu, wajahnya muram dengan perasaan yang kacau. Matanya terus melirik ke arah ponselnya berharap ada balasan pesan atau panggilan dari wanita yang mencuri seluruh atensinya dimanapun dia berada. Terlalu takut melihat wanitanya merasakan sakit membuat Dipta menjadi begitu sensitif hingga tanpa sadar melukai wanitanya. Masalah yang paling sensitif untuknya bersama Saki masih jelas perihal anak, dan entah kenapa emosinya begitu mudah memuncak saat permintaan anak itu keluar dari bibir gadis kecilnya yang mengatakan menginginkan adik. Hal itu membuat Dipta tidak bisa berpikir jernih dan melontarkan tuduhan kepada Saki dengan begitu ringan, berpikir jika Sakilah yang memonopoli Keina untuk tetap bisa mencapai keinginannya yang sudah meredam akhir-akhir ini.
Berpikir jika wanita itu kembali menggunakan strategi baru untuk bisa meraih keinginannya setelah 1 bulan mereka gencatan senjata. Dipta tahu dirinya sangat salah, tidak bisa menjaga lisannya karena perasaannya yang sangat sensitif mengenai anak. Dia yang paling anti melihat Saki terluka justru malah menjadi sumber luka. Wanita itu, semalaman tidurnya gelisah, dan saat tengah malam dia mendapat pesan suara dari Saki, dia justru semakin risau dan rasanya ingin pulang langsung ke Jakarta, namun besok dia masih memiliki meeting penting hingga sore. 2 hari lagi, Dipta. 2 hari lagi, bisik Dipta berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dia bangun dengan perasaan yang kacau, mata dan tangannya seolah tidak bisa lepas dari ponselnya. Nomor Saki sering tidak aktif, pesan-pesannya pun tidak dibalas oleh istrinya itu. Dipta tahu Saki pasti sangat marah dan terluka karenanya dan itu membuatnya ingin bisa mempercepat waktu jika dia mampu, berlutut dan meminta maaf karena telah melukai belahan jiwanya. Nyatanya walau hari ini suasana hatinya sangat buruk, Dipta tetap bisa menjaga profesionalitasnya. Semua meeting dengan investor berjalan dengan baik dan sempurna. Masih ada 1 meeting penting besok pagi dengan pemilik tanah tempat dirinya akan membangun resort di Lombok. Namun hatinya justru semakin risau karena 1 pun panggilannya tidak ada yang dijawab oleh Saki padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, artinya di Jakarta sudah pukul 8 malam. Tadi siang dia menghubungi Mbok Mina, hanya ingin memastikan keadaan Saki dan Keina, dan Mbok Mina mengatakan mereka sedang bermain. Hal itu membuat Dipta merasa lega walau sebagian, karena sebagian hatinya tetap ingin melihat dan mendengar suara 2 bidadarinya. Panggilan dari ponselnya membuat Dipta tersentak, berharap jika itu adalah sang istri namun dia harus menelan kecewa karena itu adalah panggilan dari mamanya. "Halo, Ma." "Waalaikumsalam." Balas mamanya sarkas membuat Dipta meringis. "Ini Keina mau bicara dengan kamu. Saki masih marah dan kesal dengan kamu karena tuduhan jahat kamu itu." "Mama menginap di sini." Nada suara mamanya yang ketus jelas sekali. Dipta tahu mamanya marah dan sudah mengetahui pertengkarannya dengan Saki. Dipta ingin bicara dengan Saki dulu. "Ma." Sejak sore perasaan Dipta tidak enak. "Tolong berikan ponsel mama pada Saki." Saki menolak panggilan Dipta. "No way. Si doesn't wanna talk to you, Dipta. You're so mean." Suasana hati Saki masih buruk. "Mama tidak ingin dia semakin terluka karena kamu. Selesaikan pekerjaan kamu dulu baru pulang dan bicara baik-baik. Face to face ayah." Tahu-tahu Keina masuk ke dalam frame saat Laras datang pada anak perempuan yang sudah rebah di ranjangnya dan siap untuk tidur. Laras sengaja membujuk Keina untuk tidur di kamarnya sendiri dengan alasan dia ingin tidur bersama cucunya itu. Saki masih demam saat tadi dia mengantar makan malam ke kamarnya, dan dia tidak ingin istirahat. Menantunya itu terganggu karena rengekan Keina jika mengetahui bundanya sedang sakit. "Keina bubuk dengan Oma malam ini." Oma bilang kangen bubuk dengan Keina. Tadi juga Keina main dokter-dokteran, masak-masakan dan boneka-bonekaan dengan Oma. Semuanya dengan Oma. "Keina, sayang Oma." Seperti biasa, Keina menceritakan harinya dengan semangat kepada sang ayah. Wajah Dipta yang sejak tadi terlihat tegang pelan-pelan sirna berganti menjadi senyum lebar, nadanya juga antusias menyambut cerita putri semata wayangnya. "Oh iya, Bunda tidak diajak, Bunda bubuk terus dari sore. Jadi Keina main dengan Oma dulu. Tadi juga Bunda menangis ayah, saat sore-sore, katanya Bunda menangis karena kangen Oma." Kerutan di kening Dipta kembali terlihat, semakin dalam dan kini dia menatap pada mamanya dengan penuh tanya, namun Mama Laras justru sibuk memperhatikan Keina dan mengusap-usap rambut anak itu. Seolah memang sengaja mengabaikan Dipta. "Ayah boleh minta tolong pada Keina? Kita lihat Bunda ya. Ayah juga kangen Bunda." Kini Dipta justru menggunakan Keina untuk mendapatkan keinginannya dan itu membuat Mama Laras melotot dengan tatapan kesalnya. "Tidak mau, Ayah. Oma bilang Bunda sudah bubuk. Keina tidak mau ganggu Bunda. Keina juga mau bubuk Ayah." "Dada Ayah." Keina memberikan kecupan jarak jauhnya sebelum menyerahkan ponselnya pada sang Oma. Dia lalu rebah sendiri di ranjang. "Oma." Usap-usap punggung Keina. Pinta Keina membuat Mama Laras ikut rebah di samping cucunya itu dan menuruti permintaannya. Sambungannya dengan Dipta langsung dia putus tanpa pamit karena masih kesal dengan putranya itu. Biarkan saja Dipta mengumpat dan menahan kesal. Siapa suruh dia melukai menantu kesayangannya?
Mama Laras juga menyanyikan lullaby supaya Keina cepat tidur, dan sepertinya anak perempuan itu memang sudah lelah bermain seharian sehingga lebih mudah untuknya lelap dalam waktu singkat. Saat memastikan Keina sudah benar-benar lelap, Mama Laras beranjak dari kamar untuk mengecek keadaan Saki. Dia juga kembali mengecek ponselnya dan mendapati panggilan tak terjawab dari Dipta juga pesan-pesan spam yang langsung dia abaikan. Suaminya juga mengiriminya pesan akan tiba di rumah Dipta 30 menit kemudian. Ya, Papa Virus memutuskan untuk ikut menginap di rumah putranya itu. Laras membuka pintu kamar Saki dengan hati-hati. Terlihat Saki sudah lelap di sana, namun semakin Laras mendekat dia bisa melihat jika Saki mengernyitkan keningnya dan tidurnya terlihat gelisah dan tidak nyaman, keringat dingin juga membasahi wajahnya dan itu membuat Laras jadi panik. Sendiri, sayang, kamu bisa mendengar Mama, sayang, obatnya tadi sudah diminumkan. Bisik Laras dalam kepanikan yang terasa semakin nyata. Tadi dia hanya mengantarkan makan malam untuk Saki dan meninggalkannya karena dia harus bersama Keina. Mbok Mina izin pulang karena suaminya masih dirawat di rumah sakit sejak 3 hari yang lalu. Sehingga dia datang saat pagi dan pulang setelah membuat makan malam. Ma, lirik Saki saat pelan-pelan terjaga, bibirnya kering dan pucat namun tetap menyungging senyum pada mertuanya itu. Kita ke rumah sakit saja, ya. Ini rasanya keadaan kamu tidak membaik, sayang. Tinta Laras membuat Saki langsung menggeleng lemah. Tidak usah, Ma. Kan kata dokter tunggu sampai besok, mungkin malam ini memang puncak sakitnya dan besok membaik, ucap Saki membuat Mama Laras mendecak tidak setuju. Kamu ini, jangan self-diagnose begini. Petik 2, ucap Mama Laras sambil mengecek suhu tubuh Saki. Memang demamnya sudah lebih turun walau wajah Saki masih sangat pucat, hal itu membuat Laras urung memaksa Saki untuk ke rumah sakit. Sudah lebih turun kan demamnya, Ma? Nanti beranjak. Malam pasti dingin, ucap Saki membuat Mama Laras akhirnya mengangguk. Ya sudah, tadi obatnya sudah diminumkan, sayang. Makannya juga habis, ya. Baguslah. Terima kasih ya, Ma. Mama tolong jaga dan tidur dengan Keina saja, ya. Saki baik kok, telepon Mama ya jika ada apa-apa. Papa juga menginap di sini kok. Maaf ya, Ma. Saki merepotkan. Rasa bersalah dan sungkan Saki membuat Laras jadi teringat ucapan Dipta tentang bagaimana sifat sungkan itu memang tertanam kuat dalam diri sang menantu dan itu membuatnya gemas sendiri. Kamu ini, siapa sih yang direpotkan? Mama tidak repot sama sekali, kamu ini anak Mama, wajar jika Mama merawat kamu. Nada suara Mama Laras yang jengkel membuat Saki mengulum senyum dan mengangguk. Dia merasakan usapan lembut di keningnya dan menatap haru bagaimana Mama Laras membenarkan letak selimutnya. Istirahatlah, Mama keluar dulu ya, Papa bilang sudah di depan. Dipta mengerang kesal entah untuk yang keberapa kalinya malam itu, Mama dan istrinya kompak sekali mengabaikan panggilannya di saat hatinya semakin risau memikirkan Saki. Ucapan Keina sangat mengganggunya. Dia sangat tahu Saki tidak mungkin melewatkan dirinya sendiri untuk menemani Keina bermain apalagi sampai tidur dari sore dan tidak lagi menemani Keina sampai anak perempuannya itu lelap. Sesuatu yang salah pasti telah terjadi, bukan hanya karena Saki marah, wanita itu mungkin saja sakit. Memikirkannya membuat Dipta kembali mendecak keras. Dia lalu mendial nomor Radit dan memutuskan untuk langsung pulang malam itu juga. Dia tidak bisa mengabaikan hatinya yang terus khawatir dengan keadaan istrinya, juga rasa bersalah karena telah melukai sang istri dengan kata-katanya. Besok hari terakhir dan agendanya meeting bisa digantikan oleh Radit, bahkan jika tidak bisa digantikan oleh Radit, Dipta tidak perlu pikir 2 kali untuk meninggalkannya, karena sampai kapanpun Saki dan Keina akan menjadi top list urgensi dalam hidupnya, sekalipun dia harus kehilangan proyek senilai miliaran rupiah. Radit, saya akan pulang malam ini. Sekarang juga, carikan penerbangan atau private jet kamu yang menghandle sisa pekerjaan di sini besok apa. Pak, nada suara Radit yang terdengar serak membuat Dipta tahu jika pria itu sudah tidur. Dipta mendengus namun memaklumi karena permintaannya ini dadakan, apalagi hari ini jadwal mereka memang padat dan sangat melelahkan. Carikan saya private jet atau penerbangan apapun yang bisa membawa saya ke Jakarta sekarang. Pesawat pribadi dan Atiaksa sedang di Jakarta, akan memakan waktu jika dia terbang dari Jakarta ke Lombok. Carikan yang sudah ada di Lombok.
Saya harus tiba secepatnya di rumah. Radit di tempatnya langsung beranjak dari ranjang, matanya terbuka sempurna, kantuknya hilang entah kemana dan kini sibuk berpikir kemana dia harus mencari private jet semalam ini. Ini sudah jam 10. Ingin rasanya dia mengumpat pada bosnya yang memang suka seenaknya itu, namun Radit masih mencintai pekerjaannya, dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan selain patuh. Baik, Pak, tolong beri saya waktu 20-30 menit, oke? Saya akan berangkat ke bandara sekarang juga. Pastikan saat saya sampai di bandara saya tidak perlu menunggu lama, jika bisa jetnya sudah parkir di sana. Akan saya tambah bonus kamu baik, Pak. Akan saya lakukan. Saya akan memesan mobil untuk mengantar Bapak ke bandara. Good, Saki terjaga dari tidurnya yang tidak nyaman saat perutnya bergejolak hebat. Dia mengerang frustasi dengan kondisi tubuhnya yang naik turun sudah beberapa hari ini. Saat dia beranjak karena merasa ingin muntah, dia merasa pening yang sangat menyiksa dan menusuk kepalanya, dunianya terasa berputar dan dibarengi dengan gejolak perutnya yang semakin kuat. Langkahnya tergesa namun terlatih menuju kamar mandi, akan tetapi tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan saat badannya terasa sangat lemas. Pada akhirnya Saki jatuh bersimpuh di ujung ranjang, bertepatan dengan perutnya yang semakin sakit dan pada akhirnya dia muntah di sana dengan mulut yang terasa pahit dan tenggorokan yang perih. Ah, Saki mengerang antara sakit dan kesal karena harus muntah di lantai dan terlihat sangat menjijikan namun bukannya beranjak dia justru bersandar di ujung ranjang dengan napasnya yang terasa pendek-pendek dan begitu panas. Tubuhnya terasa begitu lemas dan tenaganya hilang entah kemana sehingga yang dia lakukan bersandar sejenak untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Dia menekan dan memijit pelan perutnya, lalu beralih menepuk-nepuk dadanya saat napasnya terasa tidak nyaman. Ini kenapa, sih? Bisik Saki begitu lirih dan lemah, kini tangannya yang lain memijit kepalanya yang terasa semakin sakit. Dia lelah dengan hatinya, pikirannya dan kini tubuhnya justru ikut-ikutan, seolah ikut mengkhianatinya dan membuatnya merasa semakin terluka. Helaan napas Saki terdengar dalam, dia berusaha untuk beranjak, namun tangannya saja gemetar dan dia benar-benar merasa sangat lemas, tapi dia harus membersihkan muntahannya. Dia menekan dan memijit pelan perutnya, lalu beralih menepuk-nepuk dadanya saat napasnya terasa tidak nyaman. Ini kenapa, sih? Bisik Saki begitu lirih dan lemah, kini tangannya yang lain memijit kepalanya yang terasa semakin sakit. Dia lelah dengan hatinya, pikirannya dan kini tubuhnya justru ikut-ikutan, seolah ikut mengkhianatinya dan membuatnya merasa semakin terluka. Helaan napas Saki terdengar dalam, dia berusaha untuk beranjak, namun tangannya saja gemetar dan dia benar-benar merasa sangat lemas, tapi dia harus membersihkan muntahannya. Pintu yang terbuka begitu saja membuat Saki langsung mendongak dan tepat saat itu air matanya kembali mengalir semakin banyak. Saki bisa melihat wajah panik Dipta dan bagaimana pria itu yang langsung berlutut ke arahnya. Sayang, ya Allah, bisik Dipta dengan nada yang tercekat, dia membawa Saki dalam pelukannya namun detik itu juga dia mendapatkan tepisan dari Saki. Kita ke rumah sakit dulu. Kamu boleh memukulku dengan apapun setelahnya. Tidak, jangan menolakku sekarang. Kondisi Karnu membuatku jantungan, sayang, bisik Dipta yang langsung membopong Saki keluar dari kamar mereka, dia bisa merasakan. Penolakan Saki yang begitu lemah dalam gendongannya, hanya ada isak tangis yang begitu lirih yang Dipta dengar, dan itu semakin mencubit hatinya. Memang brengsek kamu, Dipta. Dipta mengumpat dirinya sendiri melihat kondisi Saki yang begitu mengkhawatirkan dalam pelukannya. Pelan-pelan rontaan Saki yang sangat lemah itu berhenti. Bertepatan dengan Saki yang kehilangan kesadarannya dan itu membuat hati Dipta terasa diremas dengan kuat dan menyakitkan. Saki, sayang, ya Allah, bisik Dipta dengan nada yang tercekat. Later. Season 2, Bab 12, Kambuh Lagi. Begitu tiba di bandara sekitar jam 1:30 pagi, perasaan Dipta bukannya lebih tenang karena semakin dekat jaraknya dengan sang istri, hatinya justru semakin tidak karuan. Jantungnya berdegup kencang dan terasa menyakitkan, seperti ada batu besar yang menggelayutinya. Tolong lebih cepat, Pak. Pinta Dipta kepada sang supir, jalanan terasa lebih lengang begitu memasuki tol dan Dipta meminta supir untuk bergerak secepat yang dia bisa. Pintu rumahnya yang sudah menggunakan smart lock door membuat Dipta entah mengapa bersyukur malam itu,
karena jika masih menggunakan kunci manual, dalam situasinya yang genting dan tidak bisa berpikir jernih sebelum memastikan keadaan sang istri, Dipta tidak bisa berpikir di mana dia menaruh kuncinya, atau mungkin bisa saja kunci itu masih tertinggal di Lombok. Dipta rasanya ingin berteriak memanggil Saki begitu membuka pintu rumahnya, namun dia juga tahu ini tengah malam, dua bidadarinya sedang lelap dan Dipta tidak ingin menjadi konyol dengan mengganggu tidur mereka. Langkah kakinya lebar menuju ke kamarnya, saat menekan handle pintu yang ternyata tidak dikunci. Dipta seperti merasakan deja vu dari masa lalu saat dia menemukan Saki sakit di apartemen lalu deja vu saat dia menemukan Saki terbujur kaku di lantai dengan mulut berbusa dan dalam keadaan meregang nyawa. Memikirkan itu kembali membuat hatinya terasa diremas, hal itu membuat Dipta tanpa sadar menarik napasnya dalam sebelum membuka pintu kamarnya. Dan benar saja, ketakutannya menjadi nyata, sangat nyata di depan matanya, melihat Saki yang bersimpuh di lantai dengan keadaan yang pucat dan tidak karuan, dengan muntahan yang ada di depan wanita itu. Kemudian saat Saki mendongak dan tatapan mereka bertemu, Dipta bisa melihat wajah istrinya itu basah karena keringat dan air mata yang bercampur jadi satu. Sayang, ya Allah. Dipta langsung merengkuh Saki namun dia bisa merasakan penolakan Saki yang meronta lemah. Hatinya tercubit dengan penolakan itu, namun dia juga tahu rasa sakit hati Saki karena ucapannya lebih besar. Tanpa kata Dipta langsung membawa Saki ke rumah sakit, hingga dia merasakan rontaan itu melemah dan Saki kehilangan kesadarannya, membuatnya semakin diliputi ketakutan, bahkan tangannya sudah gemetar. Jangan lagi, sayang, jangan. Bisik Dipta menatap Saki dengan nanar dan menuju ke kursi kemudi lalu menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Dipta menunggu dengan perasaan yang sama seperti 4 tahun lalu. Melihat bagaimana dokter memberikan pertolongan pertamanya di ruang UGD. Beberapa tindakan yang diberikan pada Saki membuat Dipta tanpa sadar meringis. Sepanjang Saki mendapat penanganan di UGD itu, Dipta hanya bisa terbungkam dengan kemelut hati yang semakin kacau, menunggu di depan UGD dengan jantung yang terus berdenyut sakit. Dokter keluar dan menyibak korden yang tidak tertutup rapat di ruang UGD itu. Kami sedang melakukan cek lab, Pak. Diagnosa sementara pasien mengalami tipes. Apakah sebelumnya ada riwayat? Tanya dokter itu membuat Dipta langsung mengangguk dan bahunya melemas. Sudah pasti sakit yang diderita Saki karena pikirannya dan berpengaruh pada pola makan dan kesehatannya. Baiklah, kita pindahkan ke ruang rawat dulu, nanti kondisinya saya jelaskan lebih detail setelah hasil lab keluar. Harus dirawat inap untuk beberapa hari ke depan ya, Pak. Baik, Dok. Terima kasih. Rasa lelah karena kemarin bekerja seharian dengan jadwal yang cukup padat dan malamnya langsung bertolak dari Lombok ke Jakarta tidak membuat Dipta merasa kantuk sedikit pun, tubuhnya memang lelah, namun tetap saja mata itu tidak bisa terpejam melihat kekasih hatinya yang menjadi poros hidupnya terbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Dipta terus duduk di sisi Saki, menggenggam tangan wanita itu dan mengecupinya dengan perasaan yang sesak. Rasa sesal dan bersalah menggelayutinya, kembali menyalahkan dirinya sendiri atas semua hal yang telah dia lakukan pada Saki. Apalagi dengan penolakan Saki yang tadi dia terima, sudah pasti wanitanya itu terluka karenanya, dan dia juga tidak bisa menjaga Saki hingga wanita itu kembali tumbang. Pelan-pelan Saki terjaga dan mendapati genggaman hangat di tangannya. Matanya mengerjap pelan dan menyadari Dipta duduk di sisinya, sambil menunduk dengan helaan napas yang panjang. Perasaan marahnya menguar begitu saja melihat suaminya kembali terlihat lemah dan tak berdaya melihatnya sakit. Untuk saat ini, Saki berusaha meredam sejenak amarahnya pada Dipta, mengingat Dipta pulang tanpa kabar lagi, kepulangan mendadak karena pasti pria itu memiliki firasat akan keadaannya, Saki jadi tidak tega. Pria itu sudah bekerja lelah seharian dan harus pulang karena terbebani oleh firasat buruknya, dan saat pulang firasat itu menjadi nyata, hingga membuat suaminya itu bahkan enggan untuk tidur dan memilih menjaganya. Helaan napas Saki yang panjang menyentak Dipta, pria itu langsung mendongak, dan saat netranya bertemu dengan Saki, dia langsung beranjak dari duduknya, membungkuk sedikit untuk bisa melihat Saki lebih dekat. Sayang, kamu sudah bangun. Sebentar aku panggil dokter. Ucap Dipta sambil menekan tombol Nursekol, tatapannya masih khawatir. Satu tangannya mengusap lembut kening Saki lalu memberikan kecupan di kening sang istri. Saki yang masih bungkam membuat Dipta diam-diam menelan sesaknya sendiri. Memang setelah ini dia butuh bicara banyak dengan Saki, namun dia harus menahannya,
kesehatan dan istirahat Saki lebih penting dari apapun. Tidak masalah jika dirinya harus menerima amarah dan kebencian. Saki karena itu pantas dia dapatkan. Dokter datang dengan 2 orang perawat, menjelaskan kondisi Saki yang memang positif tipesnya kembali kambuh. Wanita itu harus dirawat inap untuk 2-3 hari hingga kondisinya membaik. Minum dulu ya, tadi dokter juga bilang kamu dehidrasi. Muntah berapa kali sejak semalaran? Tanya Dipta membantu Saki untuk minum. Saki hanya menggeleng, masih enggan berbicara dengan Dipta. Itu bentuk pertahanan dirinya yang terakhir untuk tidak meluapkan emosinya pada Dipta dan mengusir pria itu, sehingga dia memilih bungkam. Ya sudah jika masih tidak mau bercerita padaku. Sekarang tidur, ya, atau kamu lapar? Dipta kembali membenarkan letak. Selimut Saki, mengusap lembut kening Saki yang masih berkeringat lalu mengecupnya ringan. Tidurlah, sayang. Aku tunggu kamu di sini. Saki pikir Dipta akan beranjak dan ikut merebahkan dirinya di sofa, walau Saki menahan dirinya untuk bersikap cuek pada Dipta sebagai bentuk amarahnya, namun tetap saja dia tidak bisa mengabaikan wajah lelah Dipta. Pada akhirnya Saki menggeser tubuhnya hingga mepet ke sisi ranjang, memberikan space kosong untuk suaminya. Sini, naik. Tidur juga. Ucap Saki masih dengan nada ketusnya. Dipta yang mendengar itu tersenyum penuh haru lalu tanpa kata mengikuti perintah Saki. Dia tahu istrinya itu tidak mungkin membiarkannya merana walau hati Saki sendiri juga sedang terluka. Bagaimanapun keadaan wanita itu, keadaan Dipta tetap selalu menjadi prioritasnya dan hal itu yang membuat dia semakin jatuh hati pada Saki. Saat Dipta dengan penuh percaya diri akan mendekap Saki, sebuah tepisan langsung dia rasakan. Saki menamparkan tangannya dengan tatapan mata yang masih mengandung amarah. Jangan sentuh, ucap Saki penuh peringatan membuat Dipta seketika bungkam dan mengangguk, apalagi melihat Saki yang langsung membalikkan badannya dan memunggungi Dipta. Dipta menekan bibirnya ke dalam dan helaan napasnya terasa berat, dia menatap penuh damba pada punggung Saki yang terlihat ringkih. Itu, dia tahu, dia ikut andil melukai wanitanya. Maaf, sayang, bisik Dipta namun tidak ada jawaban apapun dari Saki. Kita bicara besok, ya. Sampai amarah kamu reda. Jika masih belum reda aku akan menunggunya sampai kapanpun. Yang terpenting kamu sehat. Dipta kembali melanjutkan. Setitik hatinya masih berharap Saki akan membalas ucapannya, namun yang menjawab hanyalah keheningan malam yang semakin mencekam di kamar rawat rumah sakit itu, yang membuat Dipta pada akhirnya menyerah, membiarkan sang istri beristirahat masih dengan menyimpan amarahnya. Asteris di pagi hari, Dipta terlihat cukup sibuk, Saki masih dengan mode diamnya, padahal sudah sejak subuh. Dipta terus menanyakan kondisinya dan menanyakan apa yang dia rasakan, namun Saki tetap bungkam hingga membuat pria itu menyerah untuk sesaat. Hingga saat Dipta masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, Saki kembali merasakan gejolak hebat pada perutnya, membuatnya langsung membekap mulutnya dengan rasa nyeri yang terasa menusuk ulu hatinya. Saki berusaha bangun, namun infus di tangannya membuatnya kesulitan dan dia semakin tidak sanggup menahan rasa ingin muntahnya, tidak mungkin juga dia muntah di ranjang. Itu menjijikan dan merepotkan nantinya. Saki memejamkan matanya, berusaha untuk kembali menenangkan dirinya agar mualnya pelan-pelan berhenti, namun tetap saja, gejolak itu terlalu hebat dan pada akhirnya dia berusaha bangkit dari ranjang sambil mengambil infusnya, namun saat kakinya turun menginjak lantai rumah sakit yang dingin, tubuhnya langsung terhuyung begitu saja dan hampir jatuh jika saja Dipta tidak menangkapnya. Dipta yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah sikat gigi dan cuci muka langsung membelalakan matanya terkejut saat Saki terjatuh dengan bertumpu pada tiang infus yang juga hampir mengenai kepalanya. Ya Allah, sayang, Dipta menahan napasnya, hampir saja kepala Saki tertimpa tiang infus dan bahkan tangannya sudah berdarah karena tarikan kuat di pergelangan tangannya yang diinfus. Tepat saat itu Saki langsung memuntahkan semua isi perutnya dengan rintihan sakit yang membuat hati Dipta merepih. Kamu bisa memanggilku, sayang. Jangan semakin menyiksa diri kamu seperti ini. Ya Allah, tangan kamu juga berdarah kan ini. Dipta menatapnya sedih, namun Saki tetap membuang mukanya dengan hati yang semakin dipenuhi amarah. Terus saja menyalahkanku, Mas. Lirih Saki dengan mata yang memanas, Dipta yang mendengarnya menahan napas. Dia salah lagi di mata Saki, padahal ungkapannya itu sebagai bentuk kekhawatiran,
namun Saki menganggapnya sebagai bentuk penyalahan pada wanita itu. Bukan seperti itu, sayang. Sungguh, bukan maksudku menyalahkan kamu. Aku khawatir kamu bertambah buruk, aku memintamu. Memanggilku, bukan menyalahkanmu. Dipta membopong Saki kembali ke ranjang, lalu menekan tombol nurse call agar suster datang untuk memperbaiki infusan Saki. Jangan kemana-mana. Di sini saja ya, aku ambil handuk dulu untuk menyeka kamu. Ucap Dipta yang bergegas menuju ke kamar mandi, mengambil handuk kecil dan membasahinya dengan air. Bergegas kembali pada Saki, dia berdiri di sisi ranjang, lalu meraih kepala wanita itu dengan lembut untuk bersandar padanya. Selanjutnya Dipta mengusap bibir Saki dengan hati-hati. Perutnya masih sakit. Pusing juga, tanya Dipta penuh perhatian. Dia lalu mengambil tisu dan menyeka wajah Saki yang berkeringat. Suster datang tidak lama kemudian, memperbaiki infusan Saki dan membuat wanita itu sesel kali mendesis sakit, pun dengan Dipta yang menahan napasnya melihat Saki kesakitan apalagi sampai berdarah di sana. Nanti saya minta petugas kebersihan untuk membersihkan muntahannya ya, Pak. Saya akan meminta bagian dapur juga untuk memberikan sarapan Ibu Saki lebih awal. Dokter akan visit jam 7 untuk mengecek kondisinya. Setelah sarapan obatnya langsung diminum ya. Dipta hanya mengangguk menuruti semua instruksi perawat, setelahnya dia membantu Saki untuk berbaring dan terus mengusap lembut kening Saki. Maaf ya, maaf karena ucapanku banyak menyakiti kamu, sayang. Mintalah bantuan padaku jika kamu kesulitan semara apapun kamu, please. Pinta Dipta dengan mengiba, membuat Saki menatap lekat suaminya itu dengan mata yang memanas, namun masih belum ada satu patah kata pun yang keluar dari bibirnya. Dipta lalu mengecup kening Saki dan menempelkan keningnya dengan kening Saki. I love you, bisik Dipta dengan helaan napas yang panjang. Tepat setelah itu makanan Saki datang, dengan cekatan Dipta membantu Saki untuk sarapan. Memaksa menyuapi wanita itu sedang Saki tetap memilih diam. Tatapan Dipta tetap lembut dan penuh kekhawatiran. Senyumnya mengembang kecil setiap. Tatapannya bertemu dengan Saki yang masih menatapnya dingin. Makan yang banyak, supaya cepat pulih, bisik Dipta lagi mengusap lembut puncak kepala Saki. Di suapan ketujuh Saki memalingkan wajahnya tanda dia ingin menyudahinya. Lagi ya, sayang. Belum sampai setengahnya loh kamu menghabiskan ini. Ucap Dipta berusaha membujuk sang istri, namun Saki langsung menggeleng dan mengambil air putihnya. Dipta akhirnya menyerah. Tapi setelah ini makan cookies ini ya. Ini rasanya min, jadi kamu tidak mual lagi. Ujar Dipta sambil pria itu menyiapkan obat yang akan diminum oleh Saki. Saki menerima obatnya masih tanpa kata, lalu meminumnya dalam sekali. Tenggak, membuat Dipta memujinya dengan senyuman dan memberikan usapan lembut di kepalanya. Ini cookiesnya. Setelah ini aku akan menelpon mama dulu ya. Tadi aku hanya mengabarinya lewat pesan, tapi mama terus menanyakan kondisi kamu. Kamu mau membaca sesuatu dulu? Aku membawa iPad, jangan langsung tiduran setelah makan. Ucap Dipta yang kini beranjak menuju sofa dan mengambil iPad-nya, menyerahkannya pada Saki sedang dia beranjak untuk menelpon mamanya. Saki menatap iPad Dipta dengan hati yang kacau, perasaannya masih kesal pada Dipta, namun dia juga tidak bisa menampik semua perhatian dan betapa lemah lembutnya Dipta merawatnya. Namun tetap saja dia masih belum bisa mengalahkan egonya. Semua itu membuat batinnya semakin lelah, padahal dia juga tidak menginginkannya, namun rasa kesal dan amarahnya pada Dipta begitu kuat, hingga yang bisa dia lakukan hanya kembali menangis dalam diam seperti semalam saat tidur memunggungi Dipta. Kini dia menangis dalam diam dan mencengkram erat selimut rumah sakit saat melihat pria itu berdiri memunggunginya sambil menelpon Mama Laras. Dadanya sesak, kepalanya masih sakit dan perutnya juga masih tidak nyaman, tapi dari semua yang dia rasakan, hatinya lah yang paling tidak karuan dan terasa perih atas ketidakmampuannya mengontrol amarah pada suaminya. Dipta mengakhiri panggilannya dan begitu terkejut saat mendapati Saki yang menangis dalam diam sambil menatapnya lekat, hatinya kembali mencelos sakit melihat keadaan. Sang istri yang terlihat begitu rapuh dan terluka. Sayang, jangan seperti ini, ya. Ceritakan semuanya padaku. Keluarkan amarah kamu, jangan memendamnya dan menumpahkannya dalam bentuk tangisan, itu hanya akan semakin menyiksa kamu. Maaf, maaf cintaku, bisik Dipta membawa Saki dalam pelukannya dan mengecupi puncak kepala Saki. Kamu jahat, Mas, ucap Saki dengan nada yang tercekat dan memukuli di asteris, Adipta,
Pelan-pelan pukulan itu semakin membabi buta walau tetap terasa lemah, dan Dipta membiarkan Saki melakukan itu semua. Baginya itu lebih baik daripada Saki tidak meluapkan emosinya dan hanya menyimpannya dalam hati. Itu akan lebih menyakitkan untuk Saki dan Dipta tidak ingin melihatnya. Pero venga, habla rápido, si no, no, si no esto se...